Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Pak Edi Porang Official. Kali ini kami bersama tim membahas atau membalas komen-komen lewat video ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kita rangkum yang sekiranya bisa kita jawab di media, kita jawab. Nah, itu ada salah satu komen dari Henry Martua. Jadi dari Henry Martua di video keuntungan porang basah jika dikeringkan. Ini komennya, kalau panen di lahan 1 hektar bisa dipanen 9 ton. Soalnya Mas Paidi pernah bilang waktu di Kick Andy, jadi kalau panen 9 ton basah di bulan Januari sampai April, selanjutnya gue bilang bulan Zong aja, hitungannya gini, kalau 100 kilo di bulan Zong cuma jadi 10 kilo kering dari 100 kilo basah, berarti kalau 9 ton basah cuma 900 kilo kering. Nah, itu jadi kalau mengeringkan kita harus tahu situasi dan kondisi di bulan apa. Jadi kalau mengeringkannya itu di bulan Januari sampai April itu jadi nggak cocok ya, jadi nggak pas. Itu masa pertumbuhan. Kalau dijadikan basah itu hasilnya sedikit, dan pada umumnya di bulan itu kami nggak menerima ya, mulai menerima nanti bulan April. Kalaupun nanti dikeringkan hasilnya akan sedikit, jadi dari segi keuntungan kurang banyak gitu. Jadi mulai bulan April atau Mei sampai nanti puncaknya bulan Agustus hasilnya lebih banyak. Kalau hitung-hitungan keuntungan itu sebaiknya di bulan Agustus saja. Jadi bulan Januari sampai April itu masa pertumbuhan, jadi kurang pas kalau hitung-hitungan untuk dijadikan kering. Oke, lanjut di komen berikutnya dari Pak Andri Kusuma. Komen di video polybag hama jual kering atau di video tanya Pak Edi bagian 2. Pertanyaannya cukup banyak. Saya sering lihat video Mas Pak Edi, saya tanya banyak beberapa hal ya. Kalau kita tanam di polybag, asal dari kata itu kadang ada tumbuh 3 pohon pada video sebelumnya. Nah, itu kalau sudah besar, apa salah satunya harus dipotong biar hanya tumbuh 1 saja? Jadi kalau di polybag biasanya tumbuhnya itu enggak bersamaan, 1 tumbuh tinggi, nanti akan disambung lagi yang kecil, yang sudah tinggi nanti akan menghasilkan katak, yang kecil tadi udah menjadi besar dan disambung lagi baru tunas yang kecil gitu. Jadi semuanya dipelihara, jangan sampai dipotong ya. Kita lanjut di pertanyaannya. Jadi itu enggak dipotong ya, biar hanya tumbuh 1 saja sehingga porangnya juga bisa besar. Jadi semuanya dirawat biar umbinya nanti bisa besar maksimal. Terus yang kedua, bagaimana cara membedakan bibit porang dari umbi? Karena sekarang banyak orang jual bibit umbi, tapi kita tidak tahu apa itu porang atau lainnya. Mohon maaf pertanyaannya panjang karena pengen serius untuk jadi petani porang ya. Salam sukses untuk Pak Andri Kusuma. Jadi untuk membedakannya itu fisiknya udah terlihat beda. Jadi antara porang, walur, suwak, iles-iles meskipun kecil itu juga beda fisiknya, apalagi nanti kalau dibelah ya, seratnya udah beda. Kalau porang itu lebih ke butiran-butiran kristal halus, kalau suwak itu lebih ke garis-garis. Begitu juga dengan walur ya, garis-garis juga tapi warnanya beda. Kalau porang lebih ke kuning, itu sudah dibahas di video-video sebelumnya ya. Yang paling membedakan lagi itu iles-iles, itu warnanya lebih ke putih. Jadi kalau sudah terbiasa
itu akan lebih mengetahui bentuk fisik dari umbi. Tapi untuk yang pemula belum pernah menanam, itu sebaiknya untuk menanam itu dari bibit katak ya. Jadi dari katak itu persentase hidupnya lebih tinggi. Itu sisi keuntungan pertama. Dan kita nggak akan keliru. Jadi nggak akan keliru tanam apakah ini yang ditanam porang atau mungkin tanaman lain. Kalau dari katak pasti porang. Tapi kalau dari umbi, kalau bagi pemula ya mungkin nyabut dari hutan atau gimana yang kami nggak menyarankan ya. Kalau dari umbi itu lebih cenderung, kalau belum pernah memahami, lebih cenderung banyak kelirunya. Jadi kami sarankan dari katak saja. Oke, kembali ke pertanyaan yang lain, dari komen yang lain. Dari Pak Ari Hermawan yang komen di video hasil pertumbuhan bibit katak yang isi 1 kilo. 1 kilo isi 200 butir, itu seperti ini. Jadi komennya seperti ini. Pak Paidi, kalau tanam di lahan perhutani, bagi hasil dengan pihak perhutani atau tidak? Bagi yang tidak punya lahan, yang tanamnya di lahan perhutani, bisa memanfaatkan di lahan naungan ya, naungan jati atau mungkin tanaman pohon lainnya. Tapi keuntungannya itu pertumbuhannya kurang bagus. Nah, untuk tiap daerah beda-beda. Jadi apakah nanti tetap berbagi pendapatan dengan pihak perhutani? Biasanya kalau di sini daerah Madiun itu, di LMDH Madiun itu biaya bagi hasilnya itu untuk yang pengelola itu 90%, yang perhutani 10%. Biasanya seperti itu. Jadi hasil panen atau hasil bersihnya itu yang dibagi. Misalkan satu hektar itu menghasilkan, kalau dari perhutani itu kalau di naungan itu 80-an ton, kalau di perhutani kemungkinan 30 sampai 40-an atau mungkin 20 sampai 40 ton. Itu yang bersihnya, itu bersih setelah dipotong pengerjaan, setelah dipotong pupuk dan biaya pembersihan lahan, pokoknya bersihnya setelah ditimbang itu dibagi. Nah, 90 untuk pengelola, 10% untuk pihak perhutani, termasuk LMDH di dalamnya itu. Oke, untuk komen selanjutnya, oke, dari channel wisata ya, Strip Pria. Dia komen dari video hasil panen porang ya, yang videonya paling banyak diminati, sudah ada 1 juta lebih kalau nggak salah. Isi komennya, Mas tolong dong bagi nomor WA nya, saya Asep dari Jawa Barat, tepatnya di Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Di kampung saya banyak foto gituan, tumbuh liar di pinggir sungai, sawah, tapi saya nggak tahu laku apa enggak sama atau enggaknya. Oke, untuk yang belum pernah memahami lebih detail, itu nanti nomor WA sudah kami sediakan di bawah, di video di bawah. Ada 3 pilihan ya, itu hanya untuk chat only saja, SMS di WA. Jadi sebaiknya gunakan SMS lebih detail biar nanti bisa mengirim gambar, mengirim video di WA. Maka akan ada yang membalas, admin kami yang bagian membalas, termasuk misalkan yang belum mengetahui tentang porang, memahami tentang porang, itu jangan lewat telepon ya. Kalau lewat telepon atau mungkin video call itu pasti kendala sinyal. Mungkin sinyal di sini bagus, tapi kalau sinyal di sana, sinyalnya pas di kebun nggak nyampe, itu gambarnya buram, jadi nggak bisa memahami lebih detail. Sebaiknya di foto atau mungkin video, kalau sudah nanti bisa dikirim biar hasilnya bagus, gambarnya bagus, jadi kami bisa mengamati apakah ini porang atau enggak. Nah itu ya untuk Pak Asep dari Jawa Barat. Berikutnya untuk komen berikutnya dari UU Sopandi, komen di
porang sekali modal. Jadi di video porang sekali modal keuntungan berulang-ulang. Beliau komen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Paidi, kalau bisa tolong saya butuh buku panduan tanam porang yang selengkapnya, baik dari kata, umbi, cabutan, polybag dan bunga, serta pemupukan dari awal sampai bisa dipanen. Juga kalau beli bibitnya bisa sama buku panduan tersebut akan lebih mantap. Tapi saya mohon maaf ya Pak. Oke Pak Sopandi ya. Jadi untuk buku kami sudah menyediakan ya, dan ini hanya bisa atau tersedia di sini. Bisa dipaketkan bagi yang tidak ke sini. Full color ya. Gambarnya full color, bisa dipaketkan, atau mungkin yang datang ke sini atau sekalian beli bibit bisa sekalian beli bukunya. Buku panduan ini lengkap banget, jadi hasil dari karangan Pak Paidi, termasuk di dalamnya itu jenis-jenis porang, perbedaan ya, terus cara tanam, perawatan, pemupukan dan lain-lain, itu lengkap semua. Terus hasil akhirnya porang itu dijadikan apa, itu ada semua. Jadi buku bisa dipaketkan atau mungkin bisa datang ke sini sekalian beli bibit. Nah itu. Oke, mungkin itu saja dari pesan-pesan yang kami tangkap. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen pertanyaan kalian yang mungkin belum paham tentang porang, atau mungkin sharing-sharing, tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin di lain waktu akan kami bahas di video, dalam bentuk video, jika pertanyaannya nanti belum pernah dibahas sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Indonesia.